Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Libra, ini adalah pembacaan untuk melihat kira-kiranya seperti apa sih energi dalam hubungannya kamu dengan si dia untuk di bulan Juni 2026 ini. Nah, sebelum Mari menyampaikan pembacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Libra, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari King of Cups di sana, posisinya reverse. Kemudian ada energi dari King of Swords, posisinya juga reverse ya. Kemudian di situ ada energi dari berikutnya ada di sini, yep. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini, ya. Berikutnya ada di sana, kemudian ada di sana, ya. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Waduh. Ini kok kayaknya sudah cukup lama ya hubungan kamu dengan si dia nampaknya sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Gitu ya. Sudah cukup lama ini Mari lihat. Jadi bisa sudah beberapa minggu ya sebelum memasuki bulan Juni gitu. Ya, atau nanti nih di sepanjang bulan Juni kok kayaknya ada aja itu yang mau diributkan, ada aja itu yang mau dipermasalahkan gitu ya. Yang ianya situasi yang seperti ini tuh kok kayaknya mengkuras energi kalian berdua. Gitu loh. Ya. Jadi Mari bilang bisa nih bulan Juni ini tuh kok kayaknya tidak berpihak ya untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman indah, menyenangkan, asik ya, penuh cinta gitu ya. Oh tidak. Jadi kayak seperti dua orang yang sudah sama-sama capek tapi seperti terus berjibaku saling baku ambil. Nah, itu. Kalau Mari lihat ya. Nah, jadi kayak sama-sama lelah sih tapi ribut aja gitu loh. Ya. Sama-sama merasa tidak nyaman, tapi bareng-bareng di situ tuh silent treatment. Nah, bisa kayak gitu modelnya. Jadi kayak dua orang musuhan. Musuhan kalian berdua ini kalau Mari nampak gitu ya. Dan ianya bilangnya pengen damai, tapi ada syaratnya. Nah, ini repot. Gitu ya. Jadi bisa-bisa tanpa sadar keduanya saling menghasrati ketidakbahagiaan. Walaupun kalau akal sehat bilang, wah nggak mungkin lah akunya mau tidak bahagia. Gitu. Kalau akal sehat pasti bilang aku inginnya tuh damai, tenang, penuh cinta, penuh kasih sayang. Gitu. Tapi ini tuh sibuk masih kayak menunjuk. Tapi dia sih, dia yang ajak ribut terus. Dia sih, dia begini, dia sih, dia begitu. Gitu ya. Nah jadi karena saling tunjuk-tunjukkan kalian berdua ini tuh dia yang salah. Nah akhirnya itu tuh tetap gak ada kedamaian. Itu kalau Mari lihat ya. Saling sama-sama merasa benar dan saling sama-sama merasa dia yang salah. Gitu. Dia harus berubah, dia yang harus begini, dia yang harus begitu. Itu modelnya kalian. Kalian ini tuh dalam artiannya kamu dan dia ya. Bukan sebatas kamunya doang ya. Tidak. Tapi dia juga. Ya gitu kalau Mari lihat. Ya, pantang ngomong ada aja yang mau diributkan. Ngomong salah, nggak ngomong juga salah. Semua serba salah di sini. Dia ada salah, dia nggak ada salah. Dia deket salah, dia nggak ada salah. Salah aja. Kalau Mari lihat ya, penilaian kalian berdua gitu loh. Nah situ. Tapi saling membela diri nih. Enggak kok aku nggak ada salah dia. Gitu. Jadi gitu aja terus-terusan. Gitu aja modelnya. Gitu loh. Jadi kayak semacam maaf nih. Semacam kayak nggak mau rendah hati. Gitu loh. Kayak sama-sama defensif. Kayak ngerasa sama-sama terancam. Gitu. Mental itu tuh sedang tidak tenang. Perasaan itu tuh tidak tenang. Jadi hal itu tuh yang diproyeksikan. Gitu loh. Dan yang ianya ketika diproyeksikan jadinya bergesekan, bertabrakan, bertubrukan, ribut. Jadinya ribut. Jadinya nggak kondusif. Kalau lah dia itu tuh nggak ribut, saling argumentasi gitu ya, menyampaikan argumentasi, bisa diem-dieman. Tapi diem-dieman itu tuh ya namanya silent treatment ya, diem-dieman ya. Bukannya diem-dieman itu tuh karena tenang. Diem di bibir, diam di interaksi,
tapi sibuk dalam kepala masing-masing, dalam perasaan masing-masing. Gitu kalau mau lihat. Nggak bahagia. Gitu. Tenang bukan karena berarti damai, tapi tenang karena ribut di dalam diri sendiri-sendiri. Gitulah. Nah, di sana ya. Kalau dalam situasi kayak gini, aku tinggalkan aja ini, ceraikan aja nih. Ya, aku ganti aja dia sama orang lain. Pasti omongannya cepet ke sana. Udah kita cerai aja, bisa aja, blokir. Bisa gitu. Jadi ancaman-ancaman perpisahan itu tuh sangat kuat. Entah kamu sama-sama lah ini ya, entah kamu yang ngancam dia duluan, atau hari ini kamu yang ngancem, besok dia yang ngancem, besoknya kamu lagi yang ngancem gitu. Ganti-gantian perannya di situ. Gitu loh. Aku maunya damai, tapi dia kok kayaknya nggak mau damai. Saling ngomong gitu tuh, mari lihat. Gitu ya. Aku udah tenang-tenang kok, dia yang cari perkara. Gitu ya. Aku nggak mau ribut kok, gitu ya. Tapi dia aja tuh kok kayaknya mancing aja. Di situ, ya. Tanpa disadari bahwa, oh iya, keresahan itu tuh sebenarnya ada dalam diriku, gitu loh. Ketidakbahagiaan itu tuh ada dalam jiwaku, ya. Dianggap bahwa dia nih yang menyebabkan aku tidak bahagia, dia menyebabkan aku nggak tenang, gitu. Ya, sampai benar-benar mau mengakui, oh iya ya, aku juga kok kayaknya bukannya nge-counter balancing, tapi kok aku malah nge-counter force ya, aku kok nge-counter kick balik dia ya. Kalau sudah ada kesadaran seperti itu, baru ini tuh bisa damai, gitu lah. Harus ada rendah hati, lapang dada, gitu ya, mampu untuk mendamaikan pikiran dan perasaan, gitu ya, baru ini tuh bisa damai, gitu lah. Di sana ya. Jadi nampaknya memang ini PR masing-masing sesungguhnya. PR masing-masing tentang diri masing-masing, gitu. Tapi ya kebanyakan sih belum menyadari ya bahwa ini tugas aku untuk diriku sendiri, gitu lah. Karena di sini tuh masih kayak nuntut, oh ini harusnya tugasnya dia lah, dia jangan cerewet lah, oh dia jangan keras-keras, dia tuh mengiyakan apa yang aku mau lah, gitu ya. Tingkahnya dia tuh loh, jangan begitu modelnya. Masih gitu-gitu kalian berdua, gitu. Jadi akhirnya jadi panjang, gitu ya. Padahal ini bisa konfliknya karena satu hal, tapi merembet ke hal-hal lain, gitu loh. Ya, nah ini juga bisa yang tidak jadi masalah dimasalahkan, gitu. Ya, yang tadinya bisa itu tuh diabaikan saja, tapi kayak ini bisa dijadikan senjata ya untuk memulai pertengkaran, gitu modelnya. Ganti-gantian atau sama-sama aja gitu kalau melihat model kalian berdua, gitu ya. Kalau di sini tuh di mulut bisa bilang aku bisa kok tanpa dia, gitu ya. Oh malah hidupnya aku tuh bisa bahagia tanpa dia. Tapi kalau untuk mengambil langkah move on juga belum bisa ini di sini, gitu ya. Kalau di mulut ceraikan aku, gitu. Tapi kalau disuruh menghadapi perceraian, benar-benar perceraian itu tuh terjadi, bisa-bisa tuh nggak mampunya ini, nggak mampu, gitu loh. Ya namanya kalau orang lagi nggak bahagia kan bawaannya gitu aja kan, pengen lari dari ketidakbahagiaan kan gitu ya. Jadi pengen larinya itu tuh ditunjukin dengan omongan, ceraikan aku, kuceraikan kamu ya, gitu. Blokir aja nih anak orang ini, gitu. Nah tapi ketika misalnya ini ya ceritanya kalian saling ngeblokir gitu. Ketika saling ngeblokir, apakah kemudian ada ketenangan jiwa di sana? Oh tidak, tetap resah. Aku udah blokir dia hari ini, malah dia blokir aku, kurang ajar. Malah kayak gitu. Ya, padahal ya duluan ngeblokir ini loh ya. Tapi ketika dia membalas dengan blokir, kamu bisa ngamuk juga gitu loh. Di sana ya. Atau ketika misalnya dia ngediemin kamu, kemudian kamu balas dengan diem juga. Nantang dia ya. Aku diemin dia, dia malah diemin aku. Gitu. Gitu modelnya. Jadi kayak gak kenal kalian kata damai untuk di bulan Juni ini. Gak kenal. Walaupun tentu saja kalau ditanya ke batin itu pengen damai gitu.
Ya, tapi tak ada yang mau memulai untuk damai ini. Bilangnya pengen damai gitu. Ya. Tapi itu tuh hanya sebatas keinginan doang. Tidak sampai dimanifestasikan menjadi sebuah tindakan. Gitu. Ya. Nggak mau sabar gitu juga bisa nih. Nggak mau sabar. Gitu loh. Jadi katakan hari ini aku mau damai sama dia gitu ya. Nah kemudian dia kayak kelihatan dia ambil aksi begini begitu. Oh jadi kayak lenyap keinginan untuk damai itu. Gitu. Oh ribut lagi di sana ya. Deket nggak deket sama-sama galaunya. Diem sama nggak diem sama-sama emosinya. Gitu model kalian berdua. Gitu ya. Jadi kayak saling tunggu-tungguan. Saling tunggu-tungguan yang duluan berinisiatif ngalah. Gitu lah. Saling tunggu-tungguan siapa yang duluan berinisiatif untuk rendah hati. Gitu. Kalau saat ini nggak mau nih rendah hati karena bisa keliru mendefinisikan apa itu rendah hati, apa itu rendah diri. Di sini tuh kok kayaknya rendah hati itu tuh bisa dinilai ya seperti aku sedang merendahkan dirinya aku. Oh nggak mau aku gitu. Ego nggak mau, ego akan menolak gitu ya. Enak aja dia. Nah, bisa gitu. Aku merendahkan dirinya aku, padahal itu tuh kayak makanya tadi kata Mari, membedakan mana yang rendah hati sama mana yang sama yang merendahkan diri itu tuh nggak tahu, nggak paham. Semua itu tuh dianggap aku sedang merendahkan dirinya aku. Wah, enggak gitu. Modelnya gitu ya. Nah, jadi sama-sama kesepian jadinya gitu loh. Kamu kesepian, dia kesepian. Kamu galau, dia galau. Kamu marah, dia marah. Kamu resah, dia resah. Kamu kecewa, dia kecewa. Gitu loh. Kamu gak tenang, dia gak tenang. Sudah sama-sama. Sama apa yang kamu alami, begitu pula lah yang sebenarnya dia alami. Gitu ya. Tapi kayak masih mau sama-sama menang juga ini. Siapa yang paling tabah menghadapi galau ini? Siapa yang paling ngotot menghadapi kemarahan ini, gitu. Bukan menghadapi ya, tapi menggenggam kemarahan ini, gitu. Sama-sama sedang menahan diri di sini, ya, gitu. Sama-sama saling menahan, memegang rasa kecewa. Gak ada yang kak, udahlah, ku rilis lah rasa kecewa ini supaya bisa cepat berubah keadaannya. Nah, sama-sama belum dalam kondisi mau. Jadi itu kata Mari, tidak tahu-taunya yang tadinya menginginkan kebahagiaan tapi justru sedang mengusahakan ketidakbahagiaan itu tuh semakin lama dialami. Gitu ya, dua-duanya. Tidak ada satu yang seperti itu dan yang lain tidak ya. Bukan. Lagi posisi sama-sama. Gitu kalau Mari lihat di sana ya. Jadi kalau yang kayak gini nih dinasehatin pun kalian berdua, udahlah baik-baik aja. Malah orang yang nasehatin bisa ikutan kena marah. Lu siapa yang gak mau baik-baik? Aku juga mau baik-baik. Kamu ini ya, kamu sangka aku ini orang gila apa? Mau ribut. Gitu ya. Aku mau damai, dia yang gak mau gitu. Model sama-sama keras hati gitu ya, sama-sama keras kepala untuk di saat-saat ini gitu. Jadi kayak walaupun sudah mulai mencoba ya, katakan sudah ada test drive-nya tanpa dia gitu ya, kamu tanpa dia, dia tanpa kamu gitu. Tapi itu tidak melegakan, tidak juga melegakan gitu loh. Tetap itu tuh kayak berpikir, oh dia ini ya sanggup pula dia diemin aku ya, oh sanggup pula dia ngamuk-ngamuk sama aku ya, sanggup dia ngeblokir aku ya, gitu. Di sana kau pikir aku nggak sanggup, aku lebih sanggup daripada kau ya, gitu. Nah di sana ya. Jadi mau ribut kah, mau saling diam-diaman kah, sama aja, dampaknya sama aja, hilang rasa bahagia itu. Gitu. Nah ini modelnya kayak walaupun
katakan ya, dia mencoba untuk bicara baik-baik sama kamu, tapi kamu itu tuh bisa spaneng terus bawaannya, jadi salah paham. Walaupun dia udah ngomong baik-baik sama kamu, tapi kamu curiga gitu. Atau kamu kesusu ya, kamu terlalu cepat gitu loh. Langsung menilai, alah apa itu omongannya dia tuh. Sampah itu omongannya dia. Bullshit itu omongannya dia. Gitu. Gitu ya. Atau kayak gantian nih, walaupun misalnya katakan kamunya itu tuh udahlah aku senengin hatinya dia gitu ya. Tapi ketika kamu melakukan satu tindakan tertentu, wah dia langsung tegang di sana. Apa ini dibalik dari tindakanmu ini? Padahal kamu udah berusaha nih baik-baik gitu ya. Jadi contoh misalnya gini ya, kamunya itu tuh udahlah aku masakin lah dia menu kesukaannya dia. Tapi bisa dia, oh, ngapain kamu masakin menu kesukaan aku? Nah, bisa gitu ya. Apa kamu sedang bikin sesuatu di dalam masakan itu gitu ya? Apa kamu masukin itu tuh ulat bulu di situ gitu? Ya, langsung curiga itu di sana. Langsung curiga. Itu loh. Makanya tadi kata Mari bahwa hubungan kalian kok kayaknya tidak bersahabat gitu. Panasnya bukan hangat tapi panas. Bukannya sejuk tapi dingin. Oh, gitu ekstrim dia. Gitu ya. Nggak bisa di situ tuh kayak di tengah-tengahnya, di antaranya. Gitu. Jadinya bukan panas tapi hangat, bukannya dingin tapi sejuk gitu. Lagi kehilangan kemampuan untuk menciptakan suasana yang demikian, ya. Baik itu kamu, baik itu dia. Nah, seperti itu. Mari lihat. Atau beberapa di antara kalian sudah sekian waktu nih. Katakan kalau itu tuh udah sekian waktu tuh berpisah gitu. Tapi belum sama-sama belum bisa move on ini. Belum bisa move on. Gitu ya. Masih ada itu seperti unfinished business-nya. Itu kalau Mari lihat. Ya, ada yang mau diperkarakan harta gono gini lah, perkara anak lah, perkara apalah, gitu ya kalau kalian udah bercerai. Di situ ada aja kayak belum tuntas ini perpisahan ini, gitu. Perpisahan sudah selesai di atas paper, ya sudah keluar ketuk palu serta surat menyurat administrasi negara, gitu ya. Atau di hadapan agama udah jatuh nih talak ketiga, gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kisah ini tuh selesai. Kisah ini tuh masih panjang, namun celakanya, panjangnya bukan dalam artian perdamaian, gitu ya. Tapi ada keributan tambahan baru di situ, ada masalah-masalah baru di situ. Itu kalau Mari lihat ya. Jadi terhubungnya itu tuh bukan dalam versi niatan positif, ya, tapi justru sama-sama dalam niatan negatif. Tapi tentu saja lagi-lagi kata Mari, di sini bisa ya tanpa disadari. Karena masih terbawa dengan gejolak ego, ya, pikiran-pikiran negatif seperti itu, ya. Jadi kayak saling perebutan yang dirasa itu hak gitu loh. Di sana, ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Gemini, ada Pisces di sana, Taurus hadir, Libra ada, Sagittarius, kemudian ada energi dari Sagittarius, Pisces di sini ya, Scorpio hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.